Ya, secara menjadi halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi dengan NPM 2114151057. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian dari Journal of Infrastructure in Civil Engineering atau GICE eh, dengan judul Perencanaan Penggunaan Lubang Biopori sebagai salah satu mitigasi banjir perkotaan pada Jalan Suraja, Kecamatan Tanjung Senang. Berikut adalah biodata saya. Nama saya Muhammad Rofi, mahasiswa jurusan Kehutanan kelas B dengan NPM 2114151057. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas hidrologi hutan tentang pembuatan PowerPoint tentang biopori. Pendahuluan. Biopori sangat erat kaitannya dengan sungai. Banjir erat kaitannya dengan sungai, pemukiman, daerah sepadan, sungai, dan resapan air. Bencana banjir sendiri dapat terjadi karena adanya degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan akibat adanya deforestasi sehingga terjadi peningkatan polusi air, udara, dan adanya penurunan daya serap tanah menurut Pratiwi dan Atma. Terdapat berbagai metode untuk menanggulangi hal tersebut. Yang diketahui terdapat 3 metode dalam penanggulangan banjir, yaitu sistem drainase, sistem sumur resapan, dan yang terakhir adalah lubang biopori. Ketiga metode ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam penyimpanan air tanah sekaligus mengendali banjir akibat limpasan air, menurut Pratiwi dan Atma. Menurut Pratiwi dan Atma 2021, lubang resapan biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah yang tepat dalam ramah lingkungan untuk mengatasi banjir. Karena lokasi penelitian ini sangat padat penduduk dan kebutuhan ruang yang sangat terbatas sehingga harus memaksimalkan pemanfaatan ruang. Lubang resapan berarti kita bisa simpulkan bahwa lubang resapan biopori itu sangat cocok sekali untuk daerah pemukiman karena biopori itu tidak memakan ruang yang sangat banyak. Dikarenakan pemukiman yang sangat padat penduduk, karena itu lubang resapan biopori bisa menjadi salah satu alternatif lain untuk menanggulangi kebanjiran di perkotaan atau di pemukiman. Kita lanjut ke metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu data primer berupa pengukuran langsung luas pada area rumah di Jalan Soraja. Data ini diambil dengan 3 sampel data rumah penduduk yang mempunyai luas bidang kedap yang berbeda-beda. Luas kedap yang berbeda yang dimaksud adalah 78 meter persegi, 76 meter persegi, dan 80 meter persegi. Penganalisan data yang dilakukan pada penelitian tersebut mencakup analisis intensitas hujan dengan menggunakan data hujan 10 tahun pada 4 stasiun di Das Kuala Garuntang. Intensitas curah hujan dihitung dengan menggunakan metode Mononobe. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini kita mendapatkan intensitas hujan. Berdasarkan hasil perhitungan intensitas hujan dengan metode Mononobe, didapatkan hasil perhitungan intensitas hujan sama 24 jam untuk skala ulang 5, 25, 50, dan 100 tahun sebagai
Jadi data yang dipakai itu menggunakan intensitas hujan sebanyak 2 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 25 tahun terakhir, 50 tahun terakhir, dan 100 tahun terakhir. Hasil yang didapat pada hujan tersebut adalah selama 24 jam ini menjadi acuan dalam perhitungan jumlah dan jarak lubang biopori. Hasil perhitungan intensitas hujan yang digunakan untuk perencanaan LRB atau lubang resapan biopori mencakup intensitas hujan dengan skala ulang 2 tahun, 5 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Dengan intensitas hujan yang digunakan merupakan intensitas hujan yang maksimum dari skala ulang tersebut. Jadi dalam intensitas 25, 25, 50 sampai 100 tahun yang digunakan, eh, penelitian ini mengambil data yang merupakan intensitas hujan maksimum. Lalu bisa dikatakan jika kita bisa diartikan gerimis tidak termasuk dalam penghitungan data tersebut. Lalu ada perencanaan lubang resapan biopori. Dalam perencanaan lubang biopori yang digunakan pada Kecamatan Seroja yaitu perencanaan lubang biopori untuk rumah dengan luas bidang kedap 78 meter kubik, 76 meter kubik, dan 80 meter kubik dengan acuan intensitas hujan yaitu intensitas dengan skala ulang 2 tahun, 5 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun, dan 100 tahun. Dalam merencanakan lubang resapan terlebih dahulu menentukan dimensi lubang resapan biopori. Berikut dimensi lubang resapan bioporinya. Dalam perencanaan tersebut, asumsi laju resapan adalah 180 liter per jam berdasarkan hasil analisis dari Yohana et al. 12. Adapun hasil perencanaan lubang biopori disajikan dalam tabel 2 untuk perencanaan lubang dengan skala ulang 2 tahun. Tabel 3 untuk perencanaan lubang dengan skala 5 tahun, tabel 4 untuk perencanaan dengan skala ulang 25 tahun, tabel 5 untuk perencanaan lubang dengan skala ulang 50 tahun, dan tabel 6 untuk perencanaan lubang dengan skala 100 tahun sebagai berikut. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan jumlah lubang rata-rata untuk skala ulang 2 tahun, 5 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun berkisar 9 sampai 11 lubang untuk luas bidang kedap 76 meter persegi, 78 meter persegi, dan 80 meter persegi. Sedangkan jarak antar lubang berkisar 7 sampai 9 meter per lubang resapan. Hal ini dapat menjadikan pertimbangan dalam perencanaan terutama pada kawasan Jalan Seroja, Kecamatan Tanjung Senang. Jadi dalam tiga data yang diambil bisa disimpulkan lubang biopori dengan jarak 9 sampai 11 lubang untuk luas bidang kedap tersebut sudah bisa diterapkan pada kawasan Jalan Seroja, Kecamatan Tanjung Senang. Conclusion atau kesimpulan pada pada penelitian kali ini. Dalam suatu perencanaan mitigasi, penggunaan lubang biopori dapat menjadi salah satu alternatif pada pemukiman yang padat penduduk, karena tidak memerlukan luasan yang cukup besar dalam pemasangan lubang biopori. Dalam penelitian ini, perencanaan lubang biopori mempunyai diameter 10 cm dengan kedalaman 100 cm. Berdasarkan hasil analisis untuk perencanaan lubang biopori dengan luasan bidang kedap 76 meter persegi, 78 meter persegi, dan 80 meter persegi, jarak yang dibutuhkan antara 7 sampai 11 meter per lubang. Sedangkan jumlah lubang yang dibutuhkan 9 sampai 11 lubang per satu rumah. Dengan adanya analisis ini diharapkan masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil analisis ini karena sangat mungkin untuk dipasang pada kawasan Jalan Seroja guna mengatasi banjir dan sebagai resapan air dan penyimpanan air. Jadi lubang biopori ini sangat cocok sekali untuk digunakan pada pemukiman ketimbang menggunakan sistem drainase atau sistem lainnya. Karena pemukiman yang padat dan cukup besar sangat memerlukan ruang untuk menaruh alat sebagai bentuk penanggulangan banjir. Biopori saja hanya membutuhkan 7 sampai 11 meter per lubang pada bidang kedap 76, 78, dan 80 meter persegi. Dan lubang yang dibutuhkan hanya 9 sampai 11 lubang per rumah. Ini bisa dibuktikan jika lubang biopori sangat bisa dikatakan memiliki biaya yang murah untuk
melakukan perombakannya dan lain-lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada tutur kata yang tidak dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu ya. Ambil